KMFA, selamat datang lagi di Roleplay Kefarmasian BEM KMFA 2020. Nah teman-teman, di episode terakhir ini kita bakal bahas tentang debat kefarmasian. Nah, debat kefarmasian ini dapat meningkatkan kepekaan sosial kita terhadap dunia kesehatan, khususnya dunia kefarmasian itu sendiri loh teman-teman. Dan debat ini juga dapat meningkatkan pola pikir kritis kita sebagai mahasiswa farmasi Indonesia. Nah, teman-teman udah gak sabar lagi kan? Yuk, kita langsung cek videonya. Babak penyisihan pertandingan debat kefarmasian dengan mosi debat spesialisasi apoteker dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian di ranah klinis akan segera dimulai. Tim A sebagai tim pro dan tim B sebagai tim kontra. Pembicara pertama dari masing-masing tim diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan argumennya dimulai dari tim pro. Sedangkan pembicara kedua dan ketiga diberi waktu 5 menit. Tim lawan diperkenankan melakukan interupsi setelah 1 menit pertama dan sebelum 1 menit terakhir penyampaian argumen dari pembicara kedua dan ketiga dari kedua tim. Interupsi yang diajukan idealnya hanya menghabiskan 15 detik. Replay speech dibawakan oleh tim kontra dan dilanjutkan oleh tim pro dengan waktu masing-masing 1 menit. Selama debat berlangsung, timekeeper akan memberikan tanda berupa ketukan. 1 kali ketukan pertama menandakan 1 menit pertama telah berlangsung, dan 2 kali ketukan kedua menandakan waktu telah habis. Kepada tim pro dipersilakan untuk membuka debat. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim pro yang saya banggakan serta rekan-rekan tim kontra yang saya apresiasi. Perkenalkan, nama saya Felix Energia, di sini berdiri sebagai pembicara pertama dari tim pro untuk membuka debat pada siang hari ini dengan mosi yang sangat menarik, yaitu spesialisasi apoteker dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian di ranah klinis. Sebelum membuka debat pada siang hari ini, perkenalkan saya untuk membacakan definisi-definisi esensial terkait mosi yang akan diperdebatkan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu apoteker menurut peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Yang kedua adalah spesialis menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 adalah pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi. Sedangkan untuk lebih memfokuskan perdebatan pada siang hari ini, kelompok kami menawarkan limitasi, yaitu spesialisasi dilakukan pada ranah farmasi klinis pada apoteker yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang farmasi klinis. Sedangkan untuk spesialisasi yang dapat dilaksanakan di Indonesia yaitu spesialisasi pada bidang onkologi dan kardiologi. Latar belakang dari kelompok kami memilih limitasi pada bidang onkologi dan kardiologi yaitu berangkat dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada tahun 2008 diperkirakan sebanyak 17,3 juta kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Sedangkan pada tahun 2012 sekitar 8,2 juta kematian disebabkan oleh penyakit kanker. Salah satu penyebab banyaknya kematian akibat kedua penyakit ini adalah karena medication error. Oleh karena itu kelompok kami yakin bahwa kedua penyakit ini membutuhkan pengobatan dengan obat yang sangat kompleks serta dosis yang sangat poten. Dan dibutuhkan apoteker yang memiliki kemampuan khusus atau spesifik dalam menangani penyakit-penyakit tersebut. Apoteker ini harus paham betul terhadap kedua penyakit ini agar dapat memberikan obat-obat yang tepat kepada pasien yang telah terkena penyakit kardiologi dan penyakit onkologi tersebut. Maka dari itu kelompok kami yakin bahwa dengan adanya spesialisasi apoteker, maka apoteker-apoteker dapat lebih paham terhadap kedua penyakit tersebut. Dan dengan pemahaman yang lebih tersebut, apoteker dapat membantu menekan angka medication error sehingga pada akhirnya angka kematian untuk kedua penyakit ini dapat ditekan. Maka dari itu saya sebagai pembicara pertama kembali menegaskan bahwa kelompok kami sangat setuju dengan adanya spesialisasi apoteker pada bidang onkologi dan kardiologi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati.
Perkenalkan, saya Fortuna Octaviana, berdiri sebagai representasi pembicara pertama dari tim kontra terkait mosi yang sangat kontroversial, yaitu spesialisasi apoteker dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian di ranah klinis dengan limitasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu spesialisasi apoteker yang dimaksud adalah spesialisasi apoteker di bidang onkologi dan kardiologi. Sebagai pembicara pertama, saya bertugas untuk membidas seluruh gagasan yang telah disampaikan oleh pembicara dari tim pro, serta menghadirkan poin argumen kami sebagai tim kontra yang lebih berbobot dan beresensi. Baiklah Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa sampai sekarang Indonesia belum membutuhkan adanya spesialisasi apoteker. Mengapa? Karena apabila kita menilik kembali kepada 3 aspek fundamental implementasi profesi apoteker di Indonesia, masih banyak sekali kecacatan yang perlu dibenahi. Pertama, apabila kita melihat dari distribusi pemerataan apoteker di Indonesia yang belum bisa berjalan dengan baik, berdasarkan data dari Komite Farmasi Nasional menyatakan bahwa dari hasil kuantifikasi Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa jumlah apoteker sekarang ialah 54.912 apoteker, di mana sebagian besar dari apoteker memilih untuk berdomisili di kota besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Bagaimana kalian sebagai tim pro bisa bersikukuh dan teguh untuk melaksanakan suatu program spesialisasi apoteker, sementara terkait dengan distribusi pemerataan apoteker saja belum bisa terlaksana dengan baik? Lalu, aspek yang kedua, apabila kita melakukan suatu komparasi terkait dengan mutu dan kompetensi apoteker yang berada di pusat kota, sementara kita bandingkan dengan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Apabila kita menghadirkan suatu program baru, yaitu spesialisasi apoteker, ini akan membawa atau memperkeruh masalah. Lalu, aspek yang ketiga, apabila kita melihat dari kesiapsediaan universitas di Indonesia untuk menjalankan program baru, yaitu spesialisasi apoteker, juga belum ada kepastian, di mana dari total 30 universitas di Indonesia yang menjalankan program studi profesi apoteker, mereka masih terseok-seok dalam melaksanakan profesi apoteker. Jadi, yang perlu kita lakukan di sini bukanlah suatu spesialisasi apoteker, melainkan kita harus melakukan suatu upaya peningkatan dan optimalisasi kinerja dari apoteker dalam kewajibannya di unit pelayanan kefarmasian, di mana kami membawa suatu sistem terintegrasi yang diadopsi dari sistem pelayanan terpadu satu pintu Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, di mana terkait dengan mekanisme dan poin gambaran poin argumen kami lebih jelas lagi akan disampaikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kontra. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya pembicara kedua dari pihak pro. Pada kesempatan ini bertugas untuk menyanggah argumen yang telah disampaikan oleh pembicara dari pihak kontra, serta memperkuat kembali argumen kami mengapa kami sangat setuju dengan adanya mosi pada siang hari ini. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya masuk ke dalam argumen saya, maka terlebih dahulu saya untuk menyanggah argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari pihak kontra. Pembicara pertama dari pihak kontra menyatakan bahwa Indonesia belum siap untuk melaksanakan spesialisasi apoteker, bercermin pada masih banyak sekali permasalahan kefarmasian di Indonesia dan juga kondisi pelaksanaan program studi profesi apoteker atau PSPA yang masih terseok-seok. Namun sayang sekali hadirin, mereka belum bisa menjelaskan kepada kami dan juga membuktikan dengan data-data dan juga rincian yang jelas mengapa mereka dapat mengatakan hal yang demikian, sehingga Indonesia belum siap untuk melaksanakan spesialisasi apoteker. Selanjutnya di sini saya sebagai pembicara kedua akan menyampaikan kembali argumen dan juga memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari pihak pro yang menyatakan bahwa kami di sini bertugas untuk menyetujui adanya spesialisasi apoteker, yaitu dalam bidang kardiovaskuler dan juga dalam bidang onkologi, karena melihat dua penyakit ini merupakan penyakit penyebab kematian yang paling utama di dunia, bahkan di Indonesia, hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian di sini poin kedua kami mengapa kami sangat setuju dengan adanya mosi ini adalah dengan melihat adanya tren pertumbuhan rumah sakit dan juga pelayanan kesehatan yang spesifik untuk penyakit jantung dan juga penyakit kanker di Indonesia yang semakin bertumbuh. Hal ini tercermin pula dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa di Indonesia sedikitnya sudah terdapat 20 rumah sakit negeri dan juga 2 rumah sakit swasta yang melaksanakan pelayanan khusus untuk penyakit-penyakit kardiovaskuler dan juga penyakit kanker. Dengan melihat adanya pertumbuhan
dengan tren tersebut, maka kami yakin bahwa kebutuhan akan spesialisasi apoteker sangat diperlukan untuk memahami bagaimana sebenarnya penyakit kardiovaskuler dan penyakit onkologi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua di sini, yang ketiga maksud saya di sini adalah bagaimana kemudian kami menyetujui adanya spesialisasi dalam bidang kardiovaskuler dan juga onkologi adalah melihat dua penyakit ini merupakan dua bentuk penyakit kompleks yang dapat menimbulkan manifestasi penyakit-penyakit yang lain. Oleh karena itu membutuhkan perawatan, pengobatan dan juga bagaimana menyembuhkan penyakit ini dengan baik, yang mana membutuhkan obat-obatan dalam jumlah yang kompleks dan juga pengobatan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu memungkinkan adanya drug-related problem dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya spesialisasi apoteker, yaitu apoteker-apoteker yang memiliki pengetahuan lebih dan juga pengetahuan yang lebih spesifik dalam bidang kardiovaskuler dan onkologi, kami berharap bahwa kedua penyakit ini dapat ditangani drug-related problem maupun permasalahan-permasalahan dalam pengobatan dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya sebagai pembicara kedua akan menjelaskan bagaimana mekanisme kami sebagai tim pro untuk melaksanakan spesialisasi apoteker. Yang pertama yaitu dengan melakukan penyesuaian kurikulum oleh IAI dan APTFI dan pihak-pihak lain yang terkait. Yang kedua adalah adanya peningkatan sarana dan prasarana institusi untuk melaksanakan spesialisasi apoteker di Indonesia. Yang ketiga adalah menerapkan syarat minimal siapa saja apoteker yang dapat melaksanakan spesialisasi apoteker, yaitu dalam hal ini kami menerapkan dan juga mengajukan syarat yaitu apoteker yang dapat mengambil spesialisasi yaitu mereka sudah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di ranah klinis, dan juga mereka di sini dapat mengambil spesialisasi sesuai dengan pilihan yang mereka inginkan. Hadirin sekalian berbahagia, baik itu dalam bidang kardiovaskuler dan juga dalam bidang onkologi. Selanjutnya, Interupsi? ya silakan. Dengan mekanisme yang bersifat pilihan yang Anda ajukan, bagaimana Anda akan menjamin akan banyak seorang apoteker yang mau melanjutkan program studi apoteker spesialisasi? Baik, terima kasih. Saya lanjutkan di sini. Saya akan menjawabnya dengan yaitu apabila kita mempersiapkan spesialisasi apoteker sedari dini seperti apa yang telah dicanangkan oleh pihak pro, maka kami sangat yakin bahwa kebutuhan akan apoteker spesialis di Indonesia akan terpenuhi. Kemudian selanjutnya mekanisme di sini adalah timbulnya permasalahan terkait dengan bagaimana kemudian pengajar dan juga profesional yang akan menyampaikan ilmunya dalam bidang spesialisasi kardiovaskuler dan juga onkologi di Indonesia dapat kami berikan solusinya, yaitu terlebih dahulu dengan mendatangkan pengajar-pengajar dan juga profesional dari luar negeri untuk memberikan materi terkait dengan spesialisasi apoteker di Indonesia. Hadirin sekalian berbahagia. Oleh karena itu melihat adanya urgensi yang telah disampaikan oleh pihak pro dari poin 1 hingga poin terakhir, maka kami yakin di sini sebagai pihak pro bahwa spesialisasi apoteker di Indonesia dapat dilaksanakan seperti negara-negara lainnya seperti Singapura dan Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri terhormat, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya penyakit degeneratif yang ada di Indonesia yang memiliki prevalensi tinggi serta memiliki regimen terapi yang spesifik tidak hanya terbatas pada penyakit kardiologi dan onkologi saja. Melainkan di sini saya akan bawa data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 yang menyatakan bahwasanya penyakit tuberkulosis memiliki prevalensi yang sangat tinggi, yaitu 10% atau sekitar 21,4 juta orang dari total penduduk Indonesia. Oleh karena itu di sini saya Najul Istinjak yang bertindak sebagai bicara kedua dari tim kontra kembali mempertegas bahwasanya limitasi yang dibawakan oleh tim pro merupakan limitasi yang tidak baik serta tidak perlu kita lanjutkan lebih jauh lagi dalam perdebatan kali ini. Selanjutnya di sini saya juga akan menjawab beberapa hal yang ditanyakan oleh tim pro. Yang pertama, ketika tim pro mempertanyakan soal makna PSP yang terseok, baiklah saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Dari 61 perguruan tinggi farmasi yang ada di Indonesia, hanya ada 30 pendidikan studi program profesi apoteker. Dalam artian, status quo pendidikan farmasi yang ada sekarang di Indonesia belum termasuk ke dalam status quo yang bersifat nasional. Oleh sebab itu, apabila saat ini kita menerapkan spesialisasi apoteker, bukankah hal itu justru menjadi sebuah langkah kemunduran maupun kemunduran evolusi dari pendidikan tinggi farmasi Indonesia? Karena apa? Spesialisasi merupakan tahapan yang notabene lebih tinggi daripada PSPA. Oleh sebab itu, apabila spesialisasi diwujudkan saat ini juga akan ada sedikit sekali peluang universitas-universitas dapat membuka program spesialisasi di universitas tersebut. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami kembali menyatakan bahwasanya spesialisasi ini merupakan langkah penyempitan, bukanlah langkah yang implementatif, bukanlah langkah yang rasional. Sehingga dapat kami jabarkan kembali bahwa menurut perspektif yang lain, yaitu perspektif psikologi, adanya spesialisasi itu tentu saja menyebabkan adanya segmentasi dalam artian pengkotak-kotakan antara spesialis dan non-spesialis. Mari kita ambil contoh saja untuk profesi yang telah menerapkan spesialisasi, yaitu dokter. Ketika kita dihadapkan dalam dua buah pilihan, yaitu dokter spesialis dan dokter non-spesialis, penelitian menunjukkan bahwasanya kebanyakan orang akan memilih kepada dokter spesialis atas alasan lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih luas wawasannya dan lain sebagainya.
Dengan status quo sekarang yang ada di Indonesia, bukankah hal ini justru memperkeruh suasana perapotekan maupun suasana perapotekeran yang ada di Indonesia? Karena apa? Secara logis, spesialis lebih diminati daripada non-spesialis, sehingga dapat menyebabkan ego dan merusak standar pelayanan farmasian dalam perspektif psikologis. Maka dari itu, kami kembali mempertanyakan apa dasar maupun urgensi dari tim kontra menyatakan bahwa spesialisasi ini harus dilakukan. Karena menurut mosi kita, spesialisasi apoteker dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian di ranah klinis. Maka di sini saya akan menjelaskan makna dari pelayanan kefarmasian itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, Pasal 1 ayat 4 menunjukkan bahwa pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kita perhatikan di unsur yang terhormat, ada kata langsung dan ada frasa untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dari sini saya kembali mempertanyakan kepada tim pro, apa urgensi dari spesialisasi apoteker? Iya, mungkin dengan spesialisasi pengetahuan apoteker tersebut akan bertambah. Mungkin saja pengalamannya akan bertambah. Akan tetapi, spesialisasi tidak akan pernah menjamin bahwasanya apoteker tersebut mampu melakukan pelayanan farmasian dengan langsung untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Karena apa? Kita lihat saja status quo yang ada sekarang. Standar pelayanan farmasian masih banyak yang belum menerapkannya di dunia perapotekeran di Indonesia. Sebagai contoh, di sini ada beberapa kasus absensi bolong maupun pelanggaran standar pelayanan farmasian yang lebih lanjut akan dibahas dalam bicara ketiga dari tim pro. Maka dari itu, di sini kami menawarkan sebuah solusi yang pasti dan dapat diimplementasikan karena solusi ini telah ada sejak tahun 2012, yaitu solusi kami ada adopsi dan implementasi sistem PTSP, yaitu sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dikeluarkan oleh Binfar pada tahun 2012. Pada dasarnya, sistem ini merupakan wujud integrasi penyelenggaraan sistem kefarmasian di mana seluruh aspek kefarmasian akan diadakan pada suatu pintu. Maka inilah proposal yang kami ajukan. Kami mengajukan agar dibentuk sebuah badan yang berwenang di bawah bimbingan Binfar dan Kemenkes dengan tanggung jawab utama untuk mengawasi pelayanan farmasian di Indonesia. Karena apa? Dengan adanya badan yang bersifat di bawah bimbingan Binfar dan Kemenkes ini, seluruh standar pelayanan farmasian di Indonesia akan semakin bisa terawasi dengan baik. Dan kami mengajukan 3 mekanisme. Yang pertama adalah pelaporan terintegrasi secara online maupun offline. Yang kedua adalah honorarium terkait dengan kualitas pelayanan farmasian, di mana seorang apoteker akan mendapatkan gaji sesuai dengan kualitas pelayanan farmasian yang dia berikan. Dan yang ketiga, kami mengajukan bahwasanya dengan adanya badan ini akan diadakan penghayatan standar kompetensi apoteker yang ada di Indonesia. Sebagai contoh SKAI, kemudian 9 Star of Pharmacist dan standar kompetensi lainnya seperti yang diatur oleh jurisprudensi terkait. Maka dari itu, kembali saya mempertegas bahwasanya posisi kami sebagai tim kontra adalah sangat rasional dan sangat meyakinkan, yaitu kami menolak adanya spesialis apoteker yang dapat meningkatkan pelayanan farmasian di ranah klinis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian berbahagia. Senang sekali saya di sini Afia Rahman bertindak sebagai pembicara ketiga dari tim pro akan menyampaikan beberapa argumen sekaligus kesimpulan atas jalannya perdebatan yang sangat luar biasa dengan mosi spesialisasi apoteker dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian di ranah klinis. Namun sebelumnya izinkan saya menyanggah beberapa hal yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Tim kontra menyampaikan bahwa limitasi yang akan diberikan terlalu sempit dan membatasi. Dan bagi kami, limitasi tersebut bukanlah mempersempit apalagi membatasi, melainkan mengarahkan perdebatan supaya menjadi lebih fokus dan juga terstruktur. Yang kedua, tim kontra juga menyatakan bahwa ada beberapa penyakit lain yang prevalensinya cukup tinggi di Indonesia, yaitu penyakit pernafasan seperti tuberkulosis. Namun hadirin sekalian berbahagia, rupanya secara tidak langsung tim kontra telah mendukung argumen yang kami berikan. Berupa apa? Berupa spesialisasi apoteker dalam bidang penyakit pernafasan, contohnya adalah penyakit tuberkulosis tadi. Nah, tidak hanya itu, di sini kami merasa bahwa solusi aplikasi adanya sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dinyatakan oleh tim kontra kurang relevan. Apakah tim kontra dapat menjamin bahwa aplikasi mekanisme online yang diterapkan nantinya dapat memberikan data yang valid dan juga relevan untuk kemudian dapat digunakan sebagai mekanisme pemantauan lebih lanjut lagi. Nah, hadirin sekalian bahagia, bagi kami, spesialisasi apoteker bukanlah suatu hal yang mustahil, bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Mengapa? Karena rupanya saat ini beberapa negara di dunia, seperti contohnya adalah Singapura dan Amerika Serikat, telah menerapkan adanya spesialisasi apoteker, di mana Singapura memiliki 5 bidang spesialisasi apoteker dan 2 diantaranya adalah onkologi dan juga kardiologi.
Tentu harus mengetahui bahwa negara tersebut memiliki luas wilayah yang jauh lebih kecil dibanding dengan Indonesia. Singapura memiliki jumlah penduduk 5,47 juta orang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik setempat pada tahun 2014. Berbeda sekali dengan Indonesia yang memiliki penduduk 237 juta penduduk dengan berbagai masalah, komplikasi, dan problema yang ada. Namun, hadirin sekarang bahagia, Singapura sangat peduli dengan kesehatan masyarakatnya setempat, tidak dengan sangat Indonesia tidak melaksanakan spesialisasi apoteker. Nah, didukung lagi dengan adanya fakta bahwa data dari Singapore Pharmacy Council pada tahun 2009 menyatakan bahwa telah terjadi penurunan angka kematian sebesar 1,8% akibat medication error setelah diterapkan spesialisasi apoteker, dengan diiringi bahwa terdapat data peningkatan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit umum di Indonesia. Nah, berkaca dari keberhasilan Singapura ini, semestinya yaitu khususnya dalam spesialisasi apoteker, semestinya sudah saatnya kita Indonesia perlu dan berani untuk menjalankan adanya spesialisasi apoteker. Karena apabila kita menerapkan spesialisasi apoteker, rupanya saya tidak langsung telah melaksanakan amanat pada PP nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa tujuan dari pekerjaan kefarmasian adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memberikan pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan pekerjaan kefarmasian di aplikasinya dalam bidang ranah klinis lagi. Oleh karena itu di sini kami merasa bahwa dengan adanya spesialisasi apoteker khususnya dalam bidang onkologi dan juga kardiologi, yang dimana dua penyakit ini memiliki prevalensi cukup tinggi di Indonesia, kita dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian di Indonesia khususnya dalam bidang klinis dengan mekanisme yang telah kami jelaskan lebih rinci sebelumnya, yaitu diawali dengan penyesuaian kurikulum oleh YAI, APTFI, dan juga pihak lain yang terkait, dan kemudian diikuti oleh peningkatan prasarana dan prasarana dari institusi yang terkait, dan kemudian kita menerapkan bagaimanakah syarat minimal seseorang dapat mengikuti program spesialisasi apoteker, di mana setidaknya sudah menjalankan 2 tahun praktek pelayanan kefarmasian secara langsung, dan kemudian dalam aplikasinya nantinya kita mendatangkan pengajar yang memiliki kompetensi yang baik lagi ya. Oleh karena itu di sini kami merasa bahwa spesialisasi apoteker sangat perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus meningkatkan mutu dari apoteker, dari kompetensi apoteker itu sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, selamat siang rekan-rekan yang hadir pada perdebatan kali ini serta tim yang saya banggakan dari pihak pro maupun pihak kontra. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adiningsi. Di sini saya sebagai pembicara ketiga, di mana saya akan menyampaikan seluruh sanggahan kami terhadap argumentasi, solusi maupun sanggahan yang telah diberikan oleh pihak pro. Dan di sini saya juga bertugas untuk menyampaikan kembali argumentasi dari pihak kami mengapa kami sangat tidak setuju terhadap mosi hari ini, yaitu spesialisasi apoteker dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian di ranah klinis. Dewan Juri yang terhormat, dari perdebatan telah berlangsung, setidaknya saya mencatat adanya 4 poin yang akan saya tanyakan kepada pihak pro. Yang pertama, dari pihak pro sendiri tadi tidak menyampaikan data yang sebenarnya kebutuhan seorang apoteker spesialisasi di Indonesia, khususnya bidang onkologi serta kardiologi. Di sini dari pihak pro sama sekali tidak menyampaikan data tersebut. Yang kedua, dari pihak pro mengatakan bahwa sudah banyak sekali program studi apoteker spesialisasi ini dilakukan di luar negeri. Namun sayangnya Dewan Juri yang terhormat, sangatlah berbeda dengan sistem luar negeri dengan Indonesia, di mana di luar negeri dokter hanya akan menuliskan diagnosa penyakit pada resepnya, namun tidak akan menuliskan obat-obatan maupun dosisnya. Dan sangat jelas Dewan Juri yang terhormat bahwa dibutuhkan seorang apoteker spesialisasi untuk mengatur obat-obatan serta dosisnya. Namun di Indonesia, bahwa seorang dokter akan menuliskan resep yang berisi dosis dan obat-obatan, dan yang kita ketahui sangat tidak dibutuhkan lagi seorang apoteker spesialisasi yang akan mengatur hal ini. Lalu yang ketiga, dari pihak pro mengatakan bahwa banyak sekali penderita penyakit onkologi serta kardiovaskular di Indonesia. Namun sayangnya Dewan Juri yang terhormat, dari pihak pro mengatakan bahwa mekanisme apoteker spesialisasi hanya bersifat pilihan. Bagi apoteker yang mau melanjutkan dipersilakan, namun tidak ada kewajiban bagi setiap apoteker yang tidak mau melanjutkan. Dan kita ketahui bahwa tidak ada yang menjamin akan banyak apoteker yang mau mengikuti program apoteker spesialisasi sehingga akan mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan untuk mengatur penyakit onkologi serta kardiovaskular yang banyak. Lalu dari pihak kontra, dari pihak pro juga menyampaikan bahwa mereka berlatar belakang dari data medication error Dewan Juri yang terhormat, dan kita ketahui bahwa banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi
medication error ini. Dan yang ingin saya tanyakan kepada pihak pro adalah, apakah data medication error yang pihak pro bawakan merupakan kesalahan mutlak dari seorang apoteker dalam pengaturan dosis obat-obatan serta pemilihan obat-obatan? Namun sebenarnya Dewan Juri yang terhormat, permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia adalah seorang apoteker yang tidak datang di fasilitas kesehatan, baik apotek maupun rumah sakit. Dewan Juri yang terhormat, dari data yang telah kami temukan yang dipublikasikan pada jurnal Science menunjukkan bahwa hanya 2,2% apoteker saja yang hadir setiap hari di apotek. Lalu hanya 31,1% apoteker yang datang pagi, siang, dan malam. Lalu hanya 30% apoteker yang datang 2-3 kali seminggu. Dari data ini menunjukkan bahwa seorang apoteker, data kehadirannya di apotek sangatlah minim. Dewan Juri yang terhormat, dan tidak melaksanakan pelayanan kefarmasian secara baik. Dan lalu kami memberikan solusi dengan pengawasan pelayanan terpadu satu pintu yang akan menjamin datanya seorang apoteker dan memberikan pelayanan kefarmasian yang baik. Silahkan. Apakah dengan menggunakan metode PTSP online ini dapat menjamin seluruh apoteker di Indonesia hadir di apotek, terutama untuk apoteker yang bekerja di DTPK yang jaringan online-nya masih sangat susah? Apakah ini dapat diterapkan? Terima kasih. Terima kasih kepada pihak pro yang telah menyampaikan pertanyaannya, yang akan saya jawab pada argumentasi terakhir saya. Implementasi sistem pelayanan terpadu satu pintu akan dibawahi langsung oleh Binpa dan Kemenkes, di mana dengan 3 mekanisme, yaitu pelaporan terintegrasi dengan sistem online dan offline, di mana sistem online akan diberikan kepada daerah yang telah cukup teknologinya, serta sistem offline akan diberikan kepada daerah DTPK yang belum mencukupi sistem teknologinya. Yang kedua, yaitu dengan sistem honorarium terkait dengan kualitas pelayanan kefarmasi yang diberikan oleh seorang apoteker pada fasilitas kesehatan. Hal ini juga akan mengacu kepada besarnya gaji yang akan diterima oleh seorang apoteker dan akan memicu lebih lanjut seorang apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian dengan baik dan benar. Lalu penghayatan SKAI, Night Star of Pharmacist, dengan menambah ilmu pengetahuan seorang apoteker dengan mengikuti berbagai seminar, penelitian, dan hal-hal terkait untuk menambah pengetahuan seorang apoteker sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang lebih baik di daerah klinis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kontra dipersilahkan untuk menyampaikan reply speech. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan sebagai tim kontra bahwasanya argumen-argumen yang disampaikan oleh tim pro tidak substansial karena tim pro belum menjelaskan urgensi yang pasti serta hubungan dari spesialisasi kepada pelayanan farmasian sebagaimana yang tergambar dalam mosi kita. Sementara dari itu, di sini tim kontra telah menyampaikan argumen-argumen yang valid, argumen-argumen berkualitas serta solusi yang implementatif yang dapat kita implementasikan sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan farmasian di Indonesia. Maka dari itu kami kembali mempertegas posisi kami sebagai tim kontra, yaitu kami menolak adanya spesialisasi apoteker dengan alasan bahwa spesialisasi apoteker tidak berhubungan langsung kepada kualitas pelayanan farmasian. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada tim pro dipersilahkan untuk memulai reply speech. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, telah sama-sama kita dengarkan bahwa pembicara pertama hingga pembicara terakhir dari pihak kontra sama sekali belum menjawab urgensi kami mengapa kami setuju dengan mosi ini, yaitu melihat adanya kompleksitas dari penyakit kanker dan juga penyakit kardiovaskular. Maka jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan kedua masalah ini adalah dengan mengadakan adanya spesialisasi apoteker di Indonesia dengan melihat pada bagaimana pelaksanaan spesialisasi yang ada di luar negeri seperti yang ada di Singapura dan Amerika Serikat seperti yang telah disampaikan oleh pihak pro. Oleh karena itu di sini kami dari pihak pro telah dengan sangat jelas memberikan limitasi, urgensi dan juga argumen-argumen serta data-data yang mendukung kami mengapa kami sangat setuju dengan hal ini. Oleh karena itu di sini spesialisasi apoteker tepat untuk dilaksanakan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan spesialisasi dan untuk meningkatkan pengetahuan bagi apoteker-apoteker di Indonesia khususnya dalam bidang kardiovaskuler dan juga kanker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan babak penyisihan Lomba Debat Kefarmasian 2017 telah selesai. Terima kasih. Nah, teman-teman, demikian tadi video materi dan video roleplay dari debat kefarmasian. Semoga apa yang kita sampaikan dari roleplay kefarmasian dari episode 1, 2, 3, dan episode terakhir pada hari ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Tetap semangat dan terus berprestasi.